Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat di SD Al Muslim, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sampai bertemu kembali dengan Bu Yuli pada mata pelajaran IPA kelas 4 tentang siklus hidup. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu. Siapa yang tahu metamorfosis kupu-kupu itu apa? Iya, kalian hebat. Metamorfosis kupu-kupu adalah pertumbuhan seekor kupu-kupu dari tahap satu ke tahap yang berikutnya. Nah, apa saja ya tahapan kupu-kupu itu? Mari kita lihat bersama-sama. Anak-anak ibu, tahapan kupu-kupu itu diawali dengan tahapan telur. Telur adalah tahapan awal dari siklus hidup seekor kupu-kupu. Kupu-kupu betina akan meletakkan telur di bawah daun atau di tempat yang aman. Selanjutnya, dari telur-telur ini dia akan menetas. Menjadi apa teman-teman? Iya betul, menjadi seekor ulat. Tahap kedua dari metamorfosis kupu-kupu adalah tahapan ulat. Setelah telur menetas, muncul larva yang dikenal sebagai ulat. Ulat ini adalah tahapan pertumbuhan berikutnya dari seekor kupu-kupu. Nah, selanjutnya ulat itu pun lama-lama akan membungkus dirinya dengan sarang benang. Dari mana? Ya, dari air liurnya. Kerjaan ulat setiap hari adalah memakan daun-daunan. Maka pada tahap ini siklus kupu-kupu, ulat ini sebagai hama pada tanaman. Jadi tidak heran ketika anak-anak ibu yang hebat ini melihat petani menyemprotkan pestisida di tanamannya itu untuk mengusir ulat. Padahal ketika Allah menciptakan ulat, maka akan memberikan manfaat di ekosistem tersebut. Nah, kita juga harus menjaga keseimbangan ekosistemnya ya. Jangan lupa kita tetap melestarikan ekosistem lingkungannya. Nah, setelah ulat itu pun membungkus dirinya dengan sarang benang, maka dia membentuk dirinya seperti ini. Apa namanya anak-anak ibu? Ya, namanya adalah tahapan pupa. Setelah ulat cukup besar, ia mencari tempat yang aman seperti di bawah daun atau di bawah ranting atau di pohon untuk membentuk kepompong atau pupa. Nah, dari pupa ini dia pun akan menetas, lama-lama keluarlah si kupu-kupu yang cantik. Setelah beberapa minggu, kepompong atau pupa menetas atau pecah dan keluarlah kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang cantik dan siap terbang untuk mencari makan dan pasangan. Nah, anak-anak ibu, kita perhatikan siklus hidup seekor kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat, kemudian jadi apa anak ibu? Oke, menjadi kepompong dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dan akan siap terbang untuk mencari makanan dan pasangan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalian menuliskannya di kolom komentar, nanti insya Allah ibu akan menjawabnya. Nah teman-teman, kita lanjutkan metamorfosis belalang. Mana anak ibu yang hebat masih menyimak ya? Tahapan metamorfosis belalang. Belalang memiliki tahapan metamorfosis tidak sempurna, hanya dengan metamorfosis kupu-kupu tadi. Oke, kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna karena masing-masing tahapannya tidak sama dengan induknya. Sehingga metamorfosis kupu-kupu seluruh tahapannya disebut metamorfosis sempurna. Berbeda dengan belalang karena ini belalang metamorfosisnya tidak sempurna karena ada bentuk yang sama. Dari nimfa ke belalang itu bentuknya mirip, hanya ukurannya saja yang berbeda. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang disebut metamorfosis tidak sempurna.
Yang pertama, tahapan telur. Tahapan telur merupakan tahap awal dari siklus hidup belalang. Belalang meletakkan telur-telur pada ranting pohon atau rumput. Tahapan nimfa itu adalah tahapan yang kedua. Tahapan nimfa adalah tahapan kedua dari siklus hidup belalang. Nimfa memiliki ukuran kecil dari induknya. Namun nimfa memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Nah, selanjutnya tahapan belalang. Tahapan akhir siklus hidup belalang adalah belalang dewasa. Belalang hidup dengan memakan rumput. Belalang berkembang biak dengan teratur. Nah, maka tidak heran kalau kita sering menemukan belalang di mana anak-anak ibu yang hebat? Oke, betul, great. Belalang hidup di ekosistem sawah dan dia hidup di sekitar rumput-rumputan karena belalang itu memakan rumput. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas metamorfosis yang lain di pertemuan video berikutnya. Nah, anak-anak ibu sekarang latihan soal ya. Jelaskan tahapan kupu-kupu dalam bentuk bagan sesuai siklus hidup dan makanannya. Mari kita coba. Kita letakkan si telur ini di bagian sini. Nanti kita atur ya. Oke, kita letakkan lagi apa setelah telur? Ulat. Nah, ulat kita letakkan juga. Nah, siapa yang tahu setelah ulat apa? Oke, betul, kupu-kupu. Kita cari di mana kupu-kupu cantiknya. Oke, kita letakkan di sini. Nanti kita akan buat diagramnya atau bagannya. Kecilkan dulu. Boleh bagannya mau membuat seperti apa silahkan. Ini hanya contoh. Nah, setelah ulat maka dia akan membungkus dirinya di kepompong. Nah, teman-teman ini belum susunannya. Oke, kita lanjut dari sini berarti ya. Dari telur, ini telur, dia pun menetas teman-teman menjadi seekor ulat. Oke, dari ulat dia membungkus dirinya dengan sarang benang. Anak-anak ibu yang hebat, pupa atau kepompong. Nah, dari pupa itu pun dia akan berubah dan tumbuh menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Silahkan letakkan di kolom komentar. Nah, tadi kan ada makanannya apa? Kira-kira kupu-kupu makanannya apa ya teman-teman? Oke, makanan kupu-kupu apa nak? Ya, sari-sari bunga atau nektar ya. Maka tidak heran kalau kita melihat seekor kupu-kupu itu hinggap di bunga-bunga yang berwarna-warni. Dan disitulah Allah sudah menciptakan hewan seperti kupu-kupu dan bunga. Maka fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Baiklah anak-anak ibu yang hebat, sampai di sini video pembelajaran tentang siklus hidup belalang dan kupu-kupu. Nanti jika kalian ada kesempatan, silakan menulis di kolom komentar mau dibuatkan video lagi atau bertemu dengan ibu kembali dengan video berikutnya. Silakan tuliskan video pembelajaran kita akan dilanjutkan dengan siklus hidup hewan lain. Contohnya bisa nyamuk, bisa lalat ataupun semut. Nah, kalian juga harus belajar tentang tahapan-tahapan hewan tersebut. Jadi, ketika ibu sudah membuat video, kalian bisa sudah langsung memahami, oh ternyata jadi ada di modul gitu ya. Jadi kalian tidak kosong pengetahuannya. Baik, terima kasih. See you next time dengan video ibu selanjutnya. Yang ini ibu hapus, maka kalian bisa menuliskan kembali dalam bentuk bagan dan boleh mencari gambar
di mana saja dan dari mana saja. Silakan nanti diinput di sini ya teman-teman gambarnya. Dan jangan lupa untuk saat ini yang ini Bu hapus, kalian boleh melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.